Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, bangsa Indonesia pada saat ini akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mari kita pahami surat 17 ayat 8. Namanya surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita apabila warga bumi ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi pribadi yang beriman, takwa dan soleh dan solihah. Dan hendaknya untuk menghindari kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan yang semuanya itu bisa menyebabkan adab dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Surat ke-8 ayat 17 nanti dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menolong perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan perjuangan-perjuangan yang ada di bumi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang beriman takwa. Walhasil pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mendapatkan karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa merdeka. Oleh karena itu, marilah kita jaga kemerdekaan ini dengan senantiasa membangun dan senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dengan cara kita mengajak senantiasa berbuat amal-amal yang soleh, yang tardohu, dan marilah kita cegah segala bentuk kemungkaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Surat Ali Imran ayat 104, surat Ali Imran 110 dan juga Ali Imran ayat 169 sampai 174. Para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang beriman, mereka bergembira hati apabila kita semuanya warga bumi Indonesia ini menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman nyaman, penduduknya beriman takwa, soleh dan solihah. Apabila berbuat maksiat cepat-cepat untuk bertaubat, sehingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan yang ada di bumi ini, dan senantiasa bersahabat dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma serta qiyas, dan menghormati para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dan juga para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz-ustadzah, dan juga seluruh kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita senantiasa iman dan takwa dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini memberikan dorongan kepada kita semua untuk senantiasa merenungkan diri betapa mulianya para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa yang masih hidup, kaum muslimin muslimat, lanjutkan cita-cita perjuangannya untuk hidup mulia, dan apabila mati syahid dalam keadaan husnul khotimah.
Dan marilah kita doakan para pejuang-pejuang mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat 9 ayat 100 dan juga surat Al-Hasr ayat 10. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia terus mengalir selepas dibubarkan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Komando Tentara Jepang wilayah selatan mengadakan rapat besar. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadapi situasi tersebut, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuristu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Bapak Haji Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Haji Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang Indonesia yang berasal dari Jawa 12 orang, Sumatera 3 orang, Sulawesi 2 orang, Kalimantan 1 orang, Sunda 1 orang, Maluku 1 orang, dan golongan penduduk Cina 1 orang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Bapak Haji Insinyur Soekarno, Bapak Haji Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Ningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Hal ini untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Bapak Haji Insinyur Soekarno dan Bapak Haji Muhammad Hatta dan Bapak Rajiman Widyo Diningrat kembali ke Jakarta. Saat itu Jepang sudah lumpuh akibat bom atom tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Dengan demikian, akibat saat itu Jepang sudah lumpuh akibat bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Dengan demikian Jepang benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Para tokoh yang mengikuti perkembangan Perang Dunia II memiliki ide untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Jepang. Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua atau PPKI dengan golongan muda yang terwakili dalam beberapa perkumpulan. Perkumpulan golongan muda diantaranya adalah kelompok Asrama Menteng 31 dipelopori oleh Khairul Saleh dan Sukarni. Kelompok Asrama Indonesia Merdeka dipelopori oleh Subarjo. Kelompok Asrama Mahasiswa Kedokteran diwakili oleh Sultan Syahrir.
Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan, sementara golongan tua lebih menghindari dari pertumpahan darah karena pasukan Jepang masih banyak di Indonesia, perlu menunggu keputusan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB, Bapak Haji Insinyur Soekarno dan Bapak Haji Hatta dibawa sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan itu sebenarnya membuat kecewa dan Bapak Insinyur Soekarno marah dan kecewa. Namun melihat keadaan dan situasi yang panas, Bapak Insinyur Soekarno tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda. Saat itu Ibu Fatmawati, istri Bapak Insinyur Soekarno, dan anaknya Mas Guntur juga dibawa untuk keamanan diri mereka. Rengas Dengklok merupakan kota kecil dekat Karawang. Posisi ini cukup strategis untuk melihat atau mendeteksi pergerakan Jepang, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung dan Jawa Tengah. Bapak Insinyur Soekarno akan menjalankan rencana proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi Bapak Haji Insinyur Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari suci dan berbahagia. Sementara di Jakarta, Bapak Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Muda Maeda Tadashi yang saat itu menjadi sebagai kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan, khususnya golongan muda, Bapak Haji Insinyur Soekarno dan Bapak Haji Muhammad Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945. Rombongan Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta tiba di Jakarta pukul 23.00 WIB pada 16 Agustus 1945, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi. Di ruang makan, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Bapak Haji Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Bapak Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Bapak Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Bapak Muhammad Hatta. Bagi Bapak Muhammad Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dan kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Harus ditambah pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Pukul 04.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Insinyur Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Setelah jadi, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada pukul 05.00 WIB, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Bapak Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Dan Bapak Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai per dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan ke seluruh dunia.
Bendera yang dijahit dengan tangan Ibu Fatmawati Soekarno sudah dipersiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar. Kemudian kain berukuran tidak sempurna. Sementara itu rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul tepat pukul 10.00 WIB. Bapak Haji Insinyur Soekarno dan Bapak Haji Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima perjuangan ini dan Allah turunkan, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, wabil khusus kepada bapak-bapak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami warga bumi ini, warga bumi yang beriman takwa, yang soleh dan solihah, sehingga bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.